apa kabar semuanya? Apa kabar Enci Mei? Kabar baik Enci. Ya, kita harap anak-anak semua juga kabar baik ya. Ayo kita sekarang mau memulaikan ibadah kita. Semuanya sudah siap ya? Oke, kita undang mereka berdiri. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Jangan ada yang duduk-duduk, jangan ada yang baring-baring. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oke, Enci Mei, lagu ini bilang kan bahwa hari ini harinya Tuhan. Enci, Tuhan menciptakan hari-hari dalam satu minggu itu ada hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Tapi Tuhan menciptakan satu hari supaya kita khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sekali lagi menyanyi lagu ini, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh karena ini hari yang telah Tuhan sediakan untuk kita beribadah kepadanya. Kita menyanyi lagi, hari ini harinya Tuhan. Ayo anak-anak, kita bersyukur, kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice And be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ya, anak-anak di rumah, saat ini kita akan mulaikan ibadah. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami dari hari ke hari, sehingga pada saat ini di hari Sabat Tuhan, hari Minggu, kami boleh lagi datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kau kiranya memberkati ibadah kami saat ini dari awal sampai selesai, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Enci Mei. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih tetap mau memuji Tuhan. Nah, kita mau mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang perkasa.
Dia menciptakan langit dan bumi dan bulan dan bintang-bintang dan semuanya. Bahkan dia juga memelihara umatnya sampai kita pun saat ini. Betul Ci? Betul Ci. Iya. Oke, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, 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 oh. Adik-adik semua kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang senantiasa menjaga kita semua hari lepas hari. Tidak ada Allah seperti Dia. Dia sungguh berkuasa atas segala-galanya. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, 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 oh. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang sangat indah dari siapa Enci? Dari teman kita kakak beradik dari Stewart dan Stefano. Kita berikan tepuk tangan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
hebat ya Enci memuji Tuhan ya. Ya, Mereka berani Enci. iya, mereka berani. Mereka mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang senantiasa menolong kita. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan duduk yang manis, jangan lagi bermain. Kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Engku Lukas. Dan mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali hari ini Engku Lukas boleh jumpa lagi sama adik-adik. Walaupun kita masih ketemu secara online ya, tapi kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh kembali datang mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari saat ini Engku ajak untuk kita sekalian boleh mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Engku ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap kami, baik Engku yang akan bercerita dan juga setiap anak-anak yang akan mendengarkan, supaya kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Engku ajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Nah, karena ayatnya cukup panjang, maka Engku akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Nanti beberapa ayat yang lainnya kita akan lihat sama-sama ketika kita sudah masuk di dalam cerita ya. Engku bacain 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini,
kecuali kalau kukatakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Nah, adik-adik, kalau kita lihat belakangan ini di televisi, lagi ada satu acara pertandingan olahraga yang besar nih, yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Dan ada banyak cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam acara ini. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga nih, coba aku tanya, siapa di sini yang suka dan rajin olahraga? Wah, beberapa adik-adik mungkin suka ya main olahraga. Coba aku tebak ya, kira-kira olahraga apa yang adik-adik ini suka ya? Mungkin ada yang suka main bola kaki, wah, sepak bola. Atau ada ya yang suka main basket, atau ada juga yang main bulu tangkis, atau ada juga yang sukanya renang, wah, atau mungkin teman-teman adik-adik ada yang suka main sepeda atau olahraga yang lainnya. Nah, kalau engkau sendiri, engkau sukanya main voli. Nah, tapi adik-adik ada satu olahraga yang engkau nggak tahu, adik-adik tahu nggak ya olahraga ini? Yaitu olahraga panco. Panco adalah sebuah olahraga di mana ada dua orang, kayak di gambar ini, dan mereka itu saling mendorong tangan lawannya hingga tangan lawannya itu roboh. Dan pemenang panco adalah orang yang berhasil merobohkan tangan dari lawannya. Jadi panco itu adik-adik adalah sebuah lomba mengadu kekuatan. Siapa yang lebih kuat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Nah, tapi apa hubungannya ya antara olahraga panco dengan cerita Alkitab yang hari ini akan engkau bawakan? Nah, adik-adik, seperti olahraga panco, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa Allah itu sedang menunjukkan, memperlihatkan kepada bangsa Israel dan kepada setiap kita hari ini bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, dan tidak ada Allah lain yang bisa melawan, apalagi mengalahkannya. Bahkan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel itu tidak ada apa-apanya. Hanya Allah Israel saja, satu-satunya Allah yang benar. Nah, langsung saja yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Pada waktu itu adik-adik, ada sepasang raja dan ratu yang bernama Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka ini adalah raja dan ratu yang memimpin bangsa Israel. Tapi masalahnya adik-adik, mereka berdua ini, Raja Ahab dan Ratu Isabel, adalah raja yang jahat. Mereka itu tidak taat menjalankan perintah Tuhan. Mereka tidak dengan setia menyembah Allah Israel. Malah sebaliknya mereka itu menyembah Allah yang palsu. Mereka menyembah dewa Baal. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30. Raja Ahab itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada raja-raja sebelumnya di Israel. Nah, karena melihat perbuatan mereka yang jahat ini, maka Allah mengutus Nabi Elia untuk menghadap raja dan ratu. Allah menyuruh Nabi Elia untuk menegur perbuatan mereka yang jahat. Dan Nabi Elia pun datang menemui mereka. Nabi Elia berkata, Raja Ahab dan Ratu Isabel, kalian harus tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan hujan di tahun ini sampai Tuhan menyuruhku mengatakan, hujan turunlah. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada hujan sama sekali selama 1 tahun. Wah, pasti kondisinya akan kayak di gambar ini nih. Kering kerontang, tidak ada tanaman yang bisa hidup, tidak ada binatang yang bisa hidup, semua akan mati kehausan. Dan bahkan manusia pun bisa mati juga karena tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan, dan tidak ada air yang bisa untuk diminum.
Ini artinya adik-adik, Raja Ahab dan Ratu Isabel dan seluruh bangsa Israel yang ada pada waktu itu, mereka sedang dalam keadaan yang gawat, dalam keadaan yang berbahaya. Allah sangat marah karena perbuatan jahat mereka dan Allah akan menghukum mereka. Nah, tapi kenapa ya? Kenapa Allah menghukum bangsa Israel ini dengan cara tidak menurunkan hujan? Kenapa Allah tidak memakai cara lain? Misalnya seperti ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora, di mana Allah menurunkan hujan belerang dan api. Atau ketika Allah menghukum umat manusia pada waktu zaman Nabi Nuh dengan mencurahkan hujan yang besar sehingga terjadi air bah. Mengapa Allah menghukum bangsa Israel tidak dengan cara-cara seperti ini, melainkan Dia menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan? Nah, jawabannya adik-adik, ternyata karena Allah ingin menunjukkan kepada Raja Ahab dan Raja Isabel dan seluruh orang-orang Israel pada waktu itu bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa atas bumi ini. Bukan dewa Baal seperti yang selama ini suka mereka sembah. Nah, adik-adik, pada zaman itu dewa Baal itu dianggap sebagai dewa hujan, dewa kesuburan. Dan kalau benar bahwa dewa Baal itu hebat dan berkuasa, seharusnya dia bisa dong menurunkan hujan. Harusnya dewa Baal bisa dong memberikan tanah yang subur bagi bangsa Israel. Tapi kenyataannya tidak demikian adik-adik. Kenyataannya tidak demikian. Baal hanyalah dewa yang mati, yang tidak berdaya, yang tidak bisa menolong umat Israel sama sekali. Jadi Allah memakai hujan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa hanya Dia sendirilah yang berkuasa untuk menurunkan hujan, bukan Baal. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup untuk memelihara kehidupan umat Israel, bukan Baal. Dan hanya Tuhan sendirilah yang mengatur alam semesta ini dan segala isinya, bukan dewa Baal, bukan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Allah Israel yang berkuasa, tidak ada yang lain. Dan kita akan melihat adik-adik, kuasa Allah itu diperlihatkan dengan sangat jelas melalui 3 hal di dalam cerita ini. Yang pertama, kita lihat kuasa Allah itu terlihat ketika Dia memberikan makan kepada Nabi Elia melalui burung-burung gagak. Kalau adik-adik nanti baca di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 di ayat ketiga dan ayat 4, di situ Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Bahkan burung-burung gagak pun taat pada perintah Tuhan. Burung-burung gagak itu Tuhan perintahkan untuk memberi makan Nabi Elia dan mereka pun taat. Dan yang kedua adik-adik, kuasa Allah itu terlihat ketika Allah memelihara kehidupan janda miskin yang ada di Sarfat. Kalau adik-adik baca nanti di ayat yang ke-14, di situ dikatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Tuhan berjanji adik-adik bahwa tepung dan minyak yang ada di rumah janda yang miskin itu tidak akan habis sampai nanti musim hujan pun datang.
Ini berarti adik-adik bahwa selama musim kering ini mereka tetap akan mempunyai persediaan makanan. Hidup mereka terjamin dan terpelihara oleh Allah. Sekarang kita lihat kuasa Allah itu terlihat di dalam yang ketiga adalah Allah menghidupkan kembali seorang anak yang sudah mati. Nah, adik-adik, ketika anak dari si janda yang miskin itu mati, lalu ia kemudian minta tolong kepada Nabi Elia untuk membangkitkannya, untuk membantunya. Dan Nabi Elia pun kemudian berdoa kepada Tuhan sehingga akhirnya Tuhan mendengarkan permintaan Nabi Elia dan menghidupkan kembali anak yang sudah mati itu. Di dalam ayat yang ke-22 kalau adik-adik baca di situ, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Wow, ini luar biasa adik-adik, sangat luar biasa. Melalui 3 hal yang tadi Engku sudah ajak kita untuk sama-sama lihat, Allah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel dan kepada kita semua hari ini, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang mengatur setiap kehidupan umat manusia yang ada. Allah sanggup untuk menahan hujan, tetapi Allah juga sanggup untuk memelihara kehidupan umat manusia sekalipun tidak ada hujan. Bahkan Dia adalah pemilik kehidupan daripada setiap manusia. Dia sanggup untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah adik-adik, Allah yang disembah dan dilayani oleh Nabi Elia itu adalah Allah yang sama yang kita sembah dan kita layani pada hari ini. Allah yang sama yang kita puji di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang berkuasa itu adik-adik telah turun ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus telah turun ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus hidup kita dari hukuman dosa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa, tapi Ia rela untuk dihukum di atas kayu salib, supaya setiap kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu. Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Ia rela mati karena Ia mengasihi kita. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus juga bangkit untuk memberikan kita satu kehidupan yang baru. Hidup yang dipimpin dan dipelihara terus oleh Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ia berjanji bahwa Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Makanan, minuman, pakaian, sekolah, apapun itu adik-adik. Tuhan akan cukupkan bagi kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga yang ada di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita, anak-anak yang Ia kasihi, Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara hidup kita. Karena itu adik-adik, yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita setiap anak-anaknya. Mari kita mau berjanji sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau mengikut Tuhan seumur hidupku. Aku janji aku mau beribadah hanya kepada Tuhan saja. Aku mau melayani Tuhan saja seumur hidupku. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita dan mengasihi kita. Nah adik-adik, untuk menutup cerita firman Tuhan pada hari ini, Engku ajak kita untuk melihat satu ayat hafalan dari Mazmur 86
ayat yang ke-8. Nah, untuk adik-adik dari kelas sedang dan kelas besar, aku ajak untuk kita boleh menghafal ayat ini full satu ayat. Demikian bunyinya, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Sekali lagi kita baca ya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Nah, untuk adik-adik yang kelas batita, balita, dan kelas kecil, adik-adik boleh menghafal lebih pendek. Nah, engkau kasih ayatnya lebih pendek, yaitu ayat 8a saja. Tidak ada seperti Engkau. Tidak ada seperti Engkau. Nah, nanti papa mama boleh membantu adik-adik untuk menghafalkan ayat ini setiap hari, mungkin sebelum sarapan, sebelum sekolah, kita boleh hafal ayat hafalan dulu. Jadi nanti adik-adik bisa menghafalnya dengan baik. Oke, kalau begitu adik-adik mari kita saat ini akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami kembali mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman yang sudah kami terima ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami mengimaninya, kami percaya bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kami, hanya ada satu Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus hidup kami dari hukuman dosa, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk memberikan kami hidup yang kekal, dan kami mau mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami mau setia hidup melayani Tuhan saja, karena tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, iya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkannya. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberkati mereka di dalam sekolah, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang akan menjaga dan memelihara. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Ya anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahannya boleh kirim melalui nomor bank yang ada di bawah ini dan boleh juga langsung diantarkan ke gereja. Oke, saat ini mari kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan
Anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang, Enci undang semuanya berdiri. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa sungguh Allah itu adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Dia boleh menjaga bangsa Israel melakukan banyak mukjizat, bahkan termasuk bagaimana dia melakukan mukjizat dalam pelayanan Nabi Elia. Kita mau senantiasa setia mengandalkan Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Kita mau setia mengikut Dia sampai selama-lamanya. Kita akhiri ibadah kita menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita angkat pujian sekali lagi dari awal. Kita mau tetap setia sampai Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yesus selamanya. Meskipun silih datang berganti, Ku mau cinta Yesus kita mau tetap setia sama Tuhan Yesus. selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Bapa, Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, silahkan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sudah boleh beribadah kepadamu lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa sungguh Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, dan kami mau senantiasa setia kepadamu, mencintai Engkau, mengasihi Engkau sejak dari masa kecil kami sampai selama-lamanya. Karena sungguh tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang sanggup menjaga, memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Kami sudah mendengarkan bagaimana Engkau menolong Elia di dalam dia melayani. Sungguh Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa. Biarlah Tuhan boleh juga memberkati kami anak-anak-Mu, senantiasa beriman kepadamu, setia mengikut Engkau di dalam kehidupan kami bahkan sejak dari masa kecil. Kami juga bersyukur kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami sehingga dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati Papa dan Mama, Opa dan Oma yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memelihara, mencukupkan apa yang kami butuhkan lewat setiap usaha pekerjaan orang tua kami. Kami berdoa Tuhan juga terus menjaga kami semua, anak-anak yang masih kecil-kecil. Tuhan menolong kami ketika masa-masa pandemik ini. Kadang-kadang kami khawatir, tapi kami boleh senantiasa berdoa kepada Tuhan karena sungguh Engkau yang sanggup menjaga kami. Tuhan yang memberkati kami juga dalam masa-masa studi saat ini.
kami harus belajar dari rumah, Tuhan yang boleh menolong, kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam ibadah kami saat ini, dan biarlah minggu depan Tuhan boleh kembali mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau tetap setia, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan sejak dari masa kecil. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.